ucap salam. Oh, masalah. Oh, jangan lupa. Iya. Iya. Udah dibawa kasih. Surat yang ke-46, nama surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat 21. Halaman 505. Kanan atas. Paling atas kanan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur akha 'adin iz anzara qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaykum azaba yawmin azim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyami li ajali taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yang di Bapak Ustaz kita, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada kesempatan subuh yang berkah ini insyaallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati barisan para pengurus kita, insyaallah diberikan seluruhnya sehat wal afiyah untuk beribadah kepada Allah di bulan yang suci ini. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kajian subuh kita akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Hanus Haji Arnius atau disingkat Haji Roma. Ya, amin. Insyaallah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali setiap aktivitas kita dengan bacaan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
pinjam Al-Quran Syekh. Tur Al-Quran. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan Ustadz ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebentar ini bahasa nasional, bahasa kita lagi. Lalamu awak ndak karau itu bersama-sama singgah sabanta di sarwaso. Lalamu bana awak ndak basuh. Lai sehat walafiat sebapak ju ibu ambo disiko. Semoga Allah merahmati itu bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahasa Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang hal aku, katakan ya Muhammad, aku dekat, berdoalah, aku akan kabulkan dengan syarat beriman kepada aku, melaksanakan perintah aku. Ini yang sebentar ini adalah doa. Lai sehat walafiat si bapak ibu munisiko. Lai alhamdulillah kamu aminkan, perkenankanlah ya Allah. Nikmat yang terbesar setelah beriman kepada Allah adalah kesehatan. Judul ceramah kita kali ini, bersihkan diri, sucikan hati. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Berlindung kita semua kepada Allah dari segala godaan syaitan yang kena rajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hatimu itu ada penyakit marad. Fazadahumullahu marada, menambah Allah akan penyakitmu itu. Bagi kamu azabun alim, azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan kamu berdusta. Maha benar Allah yang Maha Agung dari segala firman-Nya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 10. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadir ke sini bukan menunjuki, bukan mengajari bapak dan ibu, tapi dalam rangka tata karara pekerjaan yang berulang-ulang itu akan menetap. Ingatkanlah, ulanglah
ndak dipaksa doh. Kalau namuah jadi, kalau ndak baha doh. Yang penting wal takum minkum seru aja, diterima alhamdulillah, ndak diterima ndak masalah. Kok kaberang? Ya Pak. Kok kadiam? Ya Pak. Nama nyuruh ibu ke siko, bapak datang ke siko siap. Dipasu bapaknya ibu. Ndak, anak dapat. Di segi lain ada. Tapi di batin ya ada ketenangan dua. Murah yang tidak bisa dibeli, mahal yang tidak bisa minta adalah ketenangan batin. Banyak orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang profesor, doktor, yang dokter, banyak. Yang rumahnya mewah, banyak. Tapi kalau tidak ada ketenangan batin, hancurlah harapanku, hilanglah semua cita-citaku. Dari itu renungkanlah. Kenapa disuruh merenung? Ya, bertanya ke diri sendiri, apa yang salah bagiku ini? Apakah salahku padamu Allah? Jangan tanya Allah, afala ta'qilun. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu tidak berakal? Jadi hari ini, subuh ini kita jelaskan sedikit, tapi tidak mengajar bapak dan ibu. Ya, sucikan, bersihkan diri. Ambo yakin bapak ibu sekurang-kurangnya mandi 2 kali sehari. Itu bersih diri. Perlu anak itu mina iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, bersih. Disuruh ibu-ibu di rumah disuruh berias, berkacalah, berdiri di kaca, ambil bedak, repot Ustaz berbuat agak. Disuruh berias babada, itu bersih diri. Beda kalau kita berias di waktu umur 25 tahun dibandingkan umur 60 tahun, beda. Kalau 25 tahun sekali lekat bedak kita, bersih wajah ini. Kalau umur 60 kadang-kala 2 kali wabada, galak awak jatuh ana badak sekali. Kuliah ulang lah. Ya, supaya bukan dipandang oleh suami, cantiknya wajahmu, pakai lah tubuhku harus enjoy, anak lebih baik, ya harus sedikit ada ya ketenangan di jiwa, di hati, di diri. Ketenangan di diri dipandang oleh seseorang, apalagi suami kita, menyejukkan hati, menyenangkan mata. Jangan di rumah apa adanya saja. Mandi. Kadang-kala mandi dari pagi sampai sore. Kok nak awak siku sampai lain, siku mandi semua. Itu bersih diri perlu. Ya. Yang bagi punya gigi tambahan, supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan ragu-ragu. Sesudah kita makan sahur, buka gigi tambahan itu dulu, bersihkan.
Kadang-kadang kalau udah pakai gigi palsu kan nempel tuh Pak, ya di langit-langit itu. Tubuh lah ibu, tubuh nanti pakai gigi palsu. Ya. Aduh dulu ambil ceramah biar kumbuh. Jam 1:30 baru sampai pengusaji. Penuh ceramah jam 2. Aduh apa-apa. Berpapasan dua ambu, beriringan. Kami kan pakai motor. Mungkin barangkali dapat kolatih mana ketika nyuruh buat uangnya Pak, uang itu buka mulut jatuh gigi itu Pak. Apa penyebabnya? Dahulu kan tidak ada perekat gigi, tanam kepada kita guna. Di sini kalau bersih diri, bersihkan, jangan ada ragu-ragu. Sesudah salat dia buka gigi itu, bersihkan, pasang perekat itu, selesai. Udah nampak ya telekung kita yang baru-baru, peci yang baru-baru itu kan lahir Pak, lahir disuruh. Tapi kalau hanya bersih lahir, ini yang kajian, tidak bersih batin, tidak bersih hati, tidak suci hati, menyebabkan kita akan stres. Saya lah dia udah rumah orang di Sabah, laba utu, laba unda, nalawa ba aku ba. Tidak pandai udah memata-matakan ikan tuan. Itu hati dan karena itu. Berapa banyaknya ya yang dahulu memegang amanah, tetapi amanah itu diselewengkan. Di hari tuanya dia menderita. Rencana di hari tua kan bersenang-senang dengan anak cucu. Tapi setahun kita ke pensiun, KPK pun masuk. Bapak tercatat, bapak diduga kena ini, berurusan dengan hukum. Dunia mendapat malu, di akhirat kesengsaraan pun datang. Siapa yang salah? Bukan Al-Quran yang salah, bukan hadis yang keliru, tapi yang salah ya adalah diri kita masing-masing. Akal dan pikiran saling berdampingan. Kalau akal yang dahulu, kalau akal yang dimajukan di depan dahulu, maka selamatlah kehidupan kita karena akal mengatur pikiran. Pikiran itu, akal itu datang dari hati. Lahum qulubun la yafqahu biha. Aku beri hati tapi tak memahami. Kalau begitu, perlukah sucikan hati? Perlu. Bergandeng-gandeng kita jualan. Sekarang kan banyak jualan. Ya. Sama jenisnya, sama makanannya, tapi kok di sebelah cepat habisnya ya. Jangan macam-macam. Dan syirik, dan iri, dan idwan ayat, gigi mengerayuk.
nan kanai ki kudu bihim tu kalau tiba syirik dengki hati itu tidak disucikan. Jadi kita carikan yang keduanya. Wah lagi nak ngelamun sampai jam 10 lah. Tengah awak di rumah, awak nak pensiun saya dong. Mudah-mudah apa kain ada? Biasa pimpin tu. Mana-mana aku nak ngelamun. Ya anak lah pai. Ya. Rumah tinggal berdua salah. Rumah tinggi dua. Kau rayu ke tiba. Isteri bertanya ke suami, bila buat berasi anda rumah wajar teh? Hari Minggu lah. Masih dulu naik kaki ambo tahu dah. Kalau ambo naik tangga tolong tolak di belakangnya. Buat dulu. Kok enggak lama ceramah jadi ada banyak ada muncul. Biarlah, matiin lagi berhasil. Itu boleh guys. Apa ibu? Bu, kita dengar ibu. Alhamdulillah, ya. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya suci, tidak ada masalah. Ya. Aku tetap seperti yang dulu. Mimpi sesat. Apapun yang terjadi, panggilan apapun juga di anak, di menantu, aku tak akan pernah meninggalkan suamiku. Menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati ingin berkorban demi keutuhan kau dan aku. Tinggal berdua saja. Seorang melenggok ke muka, seorang melenggok ke belakang. Kan senang kita dengan anak-anak kita, tetapi tanggung jawabku adalah suamiku, tanggung jawabku adalah istriku. Tempat aku bersandar berkabar bukan kepada anak menantu, tapi kepada suami dan istri. Jagalah ini. Itu suci hati. Bergandengan jualan, jangan iri-iri. Ini Ramadan itu. Ya. Kalau habis sama teman di sebelah, beli agak satu piring. Dicoba, suruh anak rasakan condong salero, karena lama condong mato, karena ranca. Tuh di gunung tuh, ya tempat makan sederhana, tapi kok ramai di situ ya. Sementara kita buat ya, tempat makan yang lebih indah, tidak berapa yang masuk. Kok orang lari ke gunung itu ya? Apa penyebabnya? Dia lama. Nah, makan dulu. Jangan iri dengan dengki. Kalau iri dengki, hati kotor. Sudah dimakan, enak banget. Suruh anak bertanya, Bu, enak masakan ibu. Ya, gulanya enak sekali. Berapa kelapa ibu buat bu? Ibu tadi jujur nak, alhamdulillah nak. Ibu gue kerambian limu nak. Upati lagi ibu awak sabarah kerambian limu berhasil. Pantas kurang lari. Ini berakal lah. Jangan pikiran macam-macam. Itu. Ya bu, lah hampir contoh. Tidak akan selamat kalau di masa memegang jabatan, memegang amanah, ya kita tidak berkenalan dengan amanah itu, kepercayaan itu, di akhirnya kita akan terseret. Itu banyak terseret pejabat-pejabat. Banyak diperlihatkan oleh Allah
Lihatlah pemimpin tertinggi di Indonesia ini, apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mengelupas kulitnya itu, dan bisa berpanas-panas pakai payung. Mungkinkah itu hukum Allah? Awak nak tahu lah. Jangan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Rumput itulah kali. Dikarenakan banjir gadang ke batang. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, rumput itulah kali. Ada rumah-rumah elit, ada hunian-hunian terbaik di Kota Padang ini dihanyutkan oleh air. Apa penyebabnya? Ya, karena hati kotor. Ada pintu gerbang di luar, ada sapamnya bagus, tapi yang tidak bagusnya tidak boleh transaksi di komplek itu. Allah marah. Yang tinggi derajatnya bukan kaya pangkat jabatan kamu, tapi kamu disuruh membekali. Wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Aku hamparkan bumi itu untukmu wahai manusia. Cari, kelola. Boleh pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, kekuasaan, cari yang 5 ini. Islam didirikan 5 dasar, ambil. Tapi bukan itu yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu tuh ya. Innallaha alimul khabir. Allah itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sombong, takabur, tidak boleh transaksi. Rasulullah masuk ke pasar-pasar, Bu. Gandum dimasukkan oleh Rasul, tangannya ke gandum itu ditarik keluar. Kok basah? Nah, berarti kan Rasul masuk ke pasar. Ke pasar-pasar biasa, seorang Rasul ditanya, kenapa basah? Ini gandum yang seminggu, ya Rasulullah, agak kering, kami siram dengan air. No, tidak boleh, haram. Kenapa tidak boleh? Karena ini ditimbang, memberatkan timbangan air masuk. Katakan saja ini adalah daging yang kemarin masuk kulkas, harganya segini, ini daging yang baru, harganya segini, terserah. Allah tidak akan pernah merugikan kamu kalau kamu jujur. Bukan orang-orang jujur saja yang saja. Kalau ini nama sandal, wajahmu berasih mana? Tidak mau mendoakan buat. Renungkan. Berasih mana? Sedang renungkan. Bahagialah seorang istri mendapatkan suami yang seperti itu. Halo, Bahagia mama bahagia. syukur kepada Allah. Kenapa? Lahir bersih, batin suci. Udkhulul jannah. Salah satunya orang yang akan dibukakan oleh Allah pintu surganya, Allah yang bukakan dan mereka ridwan apa? Siapa dia? Ialah orang-orang yang wasilil arhami. Wasilil arhami sama hamba Allah, wasilil arhami kepada Allah. Jarang yang sudah subuh baca Al-Quran. Di sinilah. Siapa dulu dong pengurusnya? Siapa dulu dong dokternya? Dokter juga. Pindah bersamaan itu. Nggak ada. Tuh air bah kemarin ini kami yang lihat betul, Bu. Karena rumah kami dekat batang air. Dahulu kalau datang air bah itu masuk ke komplek. Kami yang lihat. Ketika air bah itu datang, kenapa air itu besar tapi beloknya tidak belok ke komplek kami? Sebelah kiri dia belok. Dia hantamnya rumah-rumah sebelah kiri.
Padahal air itu harusnya masuk komplek, tapi menghindar itu, menghindar Pak. Kok bisa ya? Karena kita komunikasi dengan penduduk. Setiap subuh bacalah Asmaul Husna. Setiap subuh bacalah Al-Quran dengan beban hati. Allah perlihatkan. Menangis dengan ibu. Kalau tidak habis. Nangis. Tidak ada yang masuk rumah penduduk. Coba bayangkan. Hebatnya kuasa Allah. Hendakkah kita percaya? Hendakkah kita harus bersihkan batin kita, sucikan hati kita? Berakallah. Kalau begitu, hampir 6:30 pulang boleh Pak. Jam 7 lah. Anu deh. Itu jam 10. Besok kan sampai yang 10. Sudah jam 10 yang sebalik ya. Biarlah sedikit. Kalau menurut ilmu kedokteran, awak adalah tubuh ko, pandang awak bisa menangkap pelajaran itu 20 menit. Lebih dari itulah galau. Kalau kamu lagi bikin dia keluar, lo nak Ustaz suka. Dia meranu-ranu aja juga. Jadi apa obat hati itu? Yang pertama, banyaklah mendengar. Kan azan didengarkan. Hayya 'alas shalah. Mari berhimpun tegakkan salat. Di mana? Tidak di rumah. Kalau di rumah di mana? Di masjid, di musala, di surau. Berangkat. Siapa yang manggil? Allah. Untuk apa dipanggilnya? Supaya ada ketenangan batin, hati yang suci. Imam membaca takbir Allahu Akbar. Ikutin, sudah niat Allahu Akbar. Kemana matamu melihat? Ke tempat sujud. Kenapa ke tempat sujud? Satinggi-tinggi tabang bangau jatuhnya kakubanganmu, sepanjang-panjang awak mak lambe launkan mati gunai. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, salapan cikin ibu modeko ibu berjalan ke musaji melinggo-linggo sasak kamu sasak nafas memburu nafas di masjid. Suami cemas dibawa lagi pulang. Apa yang sakitnya? Nafasku memburu Bang. Yuk ke M Jamil yuk. Iyalah Bang. Tadi ke masjid sehat-sehat, suami sayang, ya, terima uang 50 juta dikasihkan ke istri 45 juta. 5 juta untuk suami wajar. Yang 5 juta itu ada meminta, mana 5 juta? Nah ibu-ibu siko tapi lain. Anu karena itu hati, karena tidak perlu banyak-banyaknya sudah 2 juta ya cukup itu mah. Kan udah kan banyak juga 8. Nah, balian izin salapan. Kan nunggu. Rasa sangat nafas. Bawakan Jamil. Masuk ruang ICU. Kami tak terima pasien Pak kalau ada barang yang berharga, ya,
dibawanya, dipakainya, buka cincin. Buka cincin selapan. Lagi angkat suami. Galang duo. Suami menangis, kantongnya pakai je. Awak anak tinggal jawab, tiada lagi berguna harta, kawan karib, sanak saudara. Ada gitu. Suami menangis, Pak. Istrinya meninggal, tapi ditimbun juga dengan tanah. Sayang nih. Kurang banyaklah pulang lah. Dia pijak kuburan awak. Matilah kau dan pulang lah. Itu modal untuk menikah sampai suami. Tapi silakan abang, wa'mal masyidda fa innaka majziun bi. 40 emas tak ada harganya di kubur. Yang berharga adalah amal ibadah. Siapa yang bisa berbicara demikian? Hati yang bersih, hati yang suci. Bagaimana cara membersihkannya? Banyak mendengar, banyak membaca, banyak memahami. Alam tak kambang jadikan guruna. Berkaca Bapak, dilihat rambut sudah memutih. Rambut ini siapa yang punya? Nongol di kepala kita. Dahulu hitam, sekarang kok putih. Jam berapa putihnya? Tidak tahu lah Ustaz. Kalau begitu, besarlah Engkau ya Allah, kecillah aku. Ketika tersudut air mata jatuh. Yang aku harapkan bukan anak-anak ya Allah. Aku sayang kepada anak-anak, tapi aku lebih cinta kepadamu ya Allah. Air mata jatuh. Terimalah amal ibadahku ya Allah. Ampunkan dosa. Siapa yang nyangka Ustaz kita akan pergi untuk selamanya? Siapa? Terenyuh kita, air mata jatuh. Tapi yang punya aku, kata Allah, kamu kembali. Lah pasti awak akan hidup pukul sampai sore. Belum tahu lah. Sia sudah aku negara ambil Allah. Mungkin ada ke pintu Ustaz. Belum tahu lah. Mungkin ada masalah di tonggak Ustaz. Belum jalan. Belum jalan. Kudu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Wala tamutunna illa matilah sebelum bersih lahir dan batin. Aku ingin, kalau ingin batin itu bersih, kalau ingin jiwa itu suci, banyaklah ya, mendengar, banyaklah membaca, banyaklah memperhatikan, sehingga akal meluruskan pikiran. Nan kuliat kundi, nan merah sagu, nan baik budi, nan indah basuh. Budi kepada Allah, syu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Budi kepada sesama manusia, wasilil arhamini, hubungkan tali silaturahim. Kiranya itulah kunci pembersih pensuci jiwa ini. Pembersih lahir, mandi 2 kali sehari, bagus. Tapi hati tidak akan bisa dibersihkan, disucikan kalau tidak banyak mendengar, tidak banyak membaca, tidak banyak memperhatikan. Maka kalau sudah begitu, terjadilah Ramadan ini, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita berangkat menemui Allah, ya, 7 kali malaikat bolak-balik
jasad ini, jasad tidak mau mengeluarkan roh. Kenapa? Kemana dia pergi malaikat itu, dia akan berkata, jangan ambil roh aku dari tanganku, karena tanganku ini sering basah kena air uduk, sering menyalami orang-orang yang jahat kepada aku. Orang jahat salah. Kok bisa begitu ya? Nanti kita teruskan. Orang Padang tabanang dikuncal lalu dilipek lalu dipatigu. Kok dirantang namun berpanjang dia dikunta nak singkek hari badarang siang puluh. Banyak maaf. Ya marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama sadar itu enggak aku. Baik, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak mengucapkan kepada beliau untuk memberikan wawasan keilmuan kepada kita bersama. Intinya adalah bil'am. Ya, tidak hanya didengar saja, tapi dipraktekkan. Oh, inti kajian Buya dari Bapak Ibu kalau ditanya, keluar dari si koko, ada tak dapat dia dari ceramah Buya tadi? Lain. Apa itu? Yang rahasia sih pakai. Jadi berasian hati itu, berasian ada sunani dari segala penyakit. Kalau ada berasian fazadahumullahu, ditambah Allah penyakit itu. Berasian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Telepon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.